Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Kemarin sudah kita sampaikan yaitu adab dhiyafah. Adab dhiyafah atau adab bertamu. Sekarang kita sampaikan adab safar atau adab dalam perjalanan. Adab musafir. Bagaimana kita ketika berada pada kondisi safar atau perjalanan. Perjalanan ini kita maknai sebagai perjalanan yang jauh yang masuk dalam kategori kategori orang menjadi tidak mukim. Kalau yang pertama, batas minimal. Sebenarnya kalau dalil hadis itu tidak ditemukan berapa jarak untuk disebut musafir. Hanya para sahabat itu niteni Rasulullah itu ketika mengqashar sholat itu jaraknya berapa. Nah itu dititeni oleh para sahabat itu sekitar 4 farsah. 4 farsah itu, 1 farsah itu 12 mil. Sehingga 4 kali 12 48 mil. Ya 48 mil itu kalau di berapa? 70-an ya Pak ya. 75 kilometer. Ya, sekitar 75 kilometer. Ya kira-kira sampai berapa ya sini? Sama Solo itu lebih ya, itu baru 60-an ya. Sragen lah paling tidak. Solo sini Sragen lah ya. Ya sekitar itulah ya. Tapi nggak ada baku anunya, nggak ada, memang itu hanya titenan dari para sahabat ketika Rasulullah itu mengqashar sholatnya. Nah berkaitan dengan hukum-hukum seputar safar ya, kita sebagai umat Islam itu harus paham bagaimana kita bertindak, bersikap ketika kita sedang dalam perjalanan. Ya, perjalanan yang masuk dalam kategori itu. Yang pertama adalah tentang hukum-hukum. Tentang hukum-hukum. 1. Itu tentang qasrus shalah rubaiyah, yaitu mengqashar. Qashar itu artinya pendek ya, dipendekkan. Jadi dipendekkan sholatnya yang rubaiyah, yang 4 rakaat. Fayusalliha raq'ataini, yaitu dengan sholat 2 rakaat faqat saja. Illa kecuali al-maghrib, sholat maghrib, fainahu yusalliha salasan, dia sholat 3 rakaat. Dan subuh, jadi maghrib dengan subuh itu tidak bisa diqashar. Ora iso dicendheki subuh lurung 2 rakaat dikosor jadi 1 rakaat ya. Ini tidak bisa. Telu dadi 1,5 itu tidak bisa. Jadi intinya yang bisa dikosor yang rubaiyah, yang 4, yaitu duhur, ngasar dan misa. Itu dikerjakan sebanyak berapa? 2 rakaat. Dikerjakan selama dalam perjalanan. Ya, dikerjakan selama dalam perjalanan. Ila kecuali ayan wiya iqamata arbaati ayam. Niat untuk bermukim di satu tempat 4 hari. 4 hari. Jadi misalnya kita ke Jakarta. Ke Jakarta kita dari sini sampai Jakarta. Dalam perjalanan ini kita boleh qashar. Tapi ketika kita niat, aku arep nginep ning gone kakangku, ning gone sedulurku selama 1 minggu. Maka sampai di sana jenengan tidak boleh qashar. Tapi nek kita tidak sampai 4 hari, hanya 3 hari, maka walaupun kita kita berada di sana itu ora perjalanan, kita nunut ya. Atau misalnya jenengan ada acara di sana hotel 2 hari, maka selama di situ itu jenengan boleh mengqashar. Walaupun tidak naik kendaraan. Tapi itu masih dianggap musafir, bukan mukim, sampai 3 hari. Sampai 3 hari. Nek nggak ada niat,
Jane ra ono niat, pingine sedina bali, pingine rong dina bali. Nah, kemudian agek sedina, rong dina masih kosor, telung dina saya kosor, arep mulih digondeli. Ya sudah, saat digondeli itulah maka kemudian kita menstatuskan sebagai mukim. Kalau mukim maka tidak dikosor. Jadi di sana sholatnya sempurna, 4 rakaat, 4 rakaat. Dimulai dari situ. Kemudian jawazul mashi ngalal khofaini, bolehnya mengusap sepatu atau kaos kaki salah satu ayam bi layalihinna, 3 hari 3 malam. Ini tidak biasa di kita, ini tidak biasa di kita. Biasa di perjalanan zaman dulu, apalagi di zaman Rasulullah, kalau melewati satu gurun pasir itu kan tidak cukup sehari 2 hari, ya bisa lama. Nah, dalam perjalanan itu di sana itu kan ada yang panas, ada yang dingin. Nah, sepatunya itu tidak dicopot. Itu sehingga ketika wudhu itu tidak dibasuh tapi diusap. Pada perintah awal kan idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Jika kamu berdiri hendak sholat, maka basuhlah wajahmu. Wa aidiakum ilal marofik, dan basuhlah kedua tanganmu sampai ke siku. Perintahnya basuh semua ya. Untuk kepala, wamsahu biru usikum, dan usaplah kepalamu. Jadi beda nih. Wa arjulakum, dan nah ini kalau dalam kita kan wa arjulakum, dalam bahasa Arab itu namanya naat ya, mengikuti, yang diikuti yang mana. Kalau yang membasuh kan wamsahu bi ru'usi, tadi di kasroh. Sementara di kaki warju la, ya, la kum kan kamu. La itu dari mana? Fathah, hatta berarti ngikut ke depan tadi. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Tadi kaki ini tidak diusap tapi dibasuh. Ya. Bedanya usap dan basuh apa? Kalau basuh ada air yang menggenang. Kalau usap hanya basah. Misalnya kita wudhu, kalau wajah basuh, sehingga ini air itu harus menggenang di tangan. Sehingga diusapkan, itu dibasuhkan. Jadi ada air yang ngapyuk. Ada air ditampung di tangan, telapak tangan, kapyuk. Oke. Tangan juga demikian. Bisa misalnya pakai tangan ini ya menggenang di telapak tangan, dibasuhkan. Tapi kita kan biasa pakai pakai air yang mengalir. Tapi untuk kepala itu bukan dibasuh, tapi diusap. Bukan ngadai banyu ini terus diok ini bukan ya, tapi ambil air, dibuang, yang penting ini basah, kemudian diusap. Itu nah. Di kaki walaupun basuh, tapi dalam satu perjalanan itu boleh diusap dan tidak perlu mencopot kaos kakinya. Jadi misalnya basah saja, dinginnya saja, diusapkan, ya, diusapkan saja, atau sepatunya, dengan catatan pada saat memakai itu dalam kondisi suci pada saat memakai. Adapun nanti sepatunya misalnya kena najis, cara menghilangkan najis itu dengan dicuci, bukan di wudhoni. Ini harus harus difahami gitu. Jadi sholat itu kan syaratnya suci dari najis dan hadas. Kalau najis itu kan fisik, kalau hadas itu keadaan. Hadas itu misalnya ngentut, itu kan keadaan. Fisiknya ndi ya ora ketok wis entute wis bablas. Dan entut tidak najis. Yang najis repot. Begitu tutut itu kudu mampu, waduh, irungku bukan najis ini. Jadi tidak najis, tapi itu hadas ya, itu hadas. Nah, kalau hadas, menghilangkan hadas itu dengan wudu. Kalau najis itu tidak dengan wudu, tapi dihilangkan
najisnya, dicuci. Jadi misalnya jenengan arep neng masjid wis wudu. Ya wis wudu. Lah kok kena telek cecak. Maka jenengan ora kudu wudu meneh. Cukup apa? Najisnya ini dicuci, dihilangkan. Nah, sekarang kalau kena telek cecak ini pas sholat, batal enggak sholatnya? Batal enggak? Batal, Pak. Kalau jelas tahu kita batal, jadi telenok di sini batal, Pak. Karena sudah hilang sucinya. Neng tidak batal wudunya. Jadi jenengan cukup keluar untuk membersihkan niki, terus balik lagi sholat. Ora sah wudu. Kalau tahu kena najis. Nek kira-kira ndak usah. Besok kita bahas nanti kalau sudah selesai bab adab nih. Kita akan bahas tentang bab ibadah. Nanti kita mulai dari toharoh, dari bab air. Ada bab air itu sebenarnya kalau kita rasa ndak, wah kenapa yo iki goleki ambune iki yo ora pesing e. Ning najis itu yo ora usah golek-golek iki sapa sing ning dhuwur. Goleki wong ning dunia ndi. Ah iki ora jelas najis apa ora, ndak usah. Kalau jelas-jelas itu bukan apa? Tidak jelas gitu ya. Tidak jelas. Itu ndak usah dihukumi sebagai najis. Jadi anggap saja itu air biasa saja. Walaupun jane umpamane itu jane najis, tapi sifat-sifatnya bukan sifat najis. Kecuali cetha begitu diambu ini iki ya ambune telek cecak sing cair itu kan kadang-kadang enggak kelihatan. Nah, itu nanti secara detail nanti kita akan bahas di sebenarnya di bab ibadah setelah adab ini. Nah, kita hanya menyinggung tentang itu tadi. Jadi ketika dalam perjalanan status musafir itu kita boleh mengusap sepatu atau kaos kaki tanpa melepas ketika wudu. Kemudian yang ketiga, ibahatut tayammum, diperbolehkannya tayamum. In faqadal ma'a au syaqqa alaihi talabu. Jika mencarinya itu susah atau memang ya hilang, airnya itu hilang. Airnya itu tidak ada. Kita tidak ada air atau persediaan airnya itu sedikit, mencari susah, au gola alaihi samanuhu atau mahal. Jadi harganya mahal. Pada saat di satu daerah kekeringan, jadi lebih dipakai untuk minum, untuk wudu wis kepepet nggak bisa, maka boleh tayamum. Apalagi dalam perjalanan. Hanya memang kondisi kita di sini kan sudah mudah ya. Kita sudah mudah sekali untuk mencari air. Kemudian yang keempat, rukhsahnya berbuka ketika puasa. Ya. Rukhsatul fitri fi shaumi. Keringanan untuk berbuka pada saat puasa. Jadi orang musafir itu tidak puasa tidak apa-apa, ning ngijoli. Ya, harus ngijoli kalau ini ora kaya orang yang jompo misalnya diganti dengan fidyah. Tapi kalau musafir itu hanya boleh keringanan untuk tidak puasa. Nek poso piye? Ya boleh. Lebih baik yang mana? Kondisional. Karena di zaman Rasulullah itu pernah dalam satu peperangan itu ada yang berbuka. Peperangan itu puasa, kondisinya puasa. Ada sebagian itu yang puasa, ada sebagian itu yang tidak puasa. Dan orang nyek-nyekan. Orang juru sing poso ngono, Allah cemen ngono. Itu tidak ada yang begitu. Biasa saja. Sing poso ya poso, sing ora ya ora. Wong sing ora sesuk ya nyaur. Nyaur itu ya asline luwih berat wong kancane ora akeh. Jadi artinya begini, itu pilihan. Kalau kita musafir itu boleh kita tidak puasa boleh, tapi dengan konsekuensi nyaur pada kesempatan yang lain. Ya, ini seperti dalilnya itu di surah Al-Baqarah ayat 184 itu faman kana minkum maridon, maka barang siapa di antara kalian itu sakit au ala safarin atau dalam perjalanan faidatun min ayamin ukhor, maka dia mengganti di hari yang lain. Artinya boleh tidak berpuasa tetapi mengganti di hari yang lain. Kalau sakitmu nanti ada macam-macam. Ada sakit yang
ada ngen sembuh atau sakit yang tidak secara medis menurut ahli atau dokter itu dikatakan penyakit yang sudah tidak ada harapan sembuh misalnya. Nah itu beda nanti. Lahar nyaur piye wong ra ono marine. Maka yang seperti ini nanti diganti dengan fidyah. Kemudian yang kelima, diperbolehkannya sholat jawazus sholatin nafilati alat dabah. Diperbolehkannya sholat di sunat di atas kendaraan kemana saja dia menghadap. Jadi kalau dalam satu perjalanan di zaman Rasulullah itu kalau sholat, sebenarnya Rasulullah itu kalau sholat wajib turun, kalau sholat fardu turun. Jadi naik onta, naik kuda, saat sholat 5 waktu turun, sholatnya di bawah. Tapi kalau sholat sunnah di atas kendaraan sambil numpak kuda, sambil numpak onta. Dan ontanya kemana itu wis diikuti saja, ora usah ndak wis madhep kiblat ngene iki ndelok ontane menggok nengen, terus kene mlingung brono. Menggok ono mengung bono. Itu ndak usah sampai seperti itu. Pokoknya wis mlakune nanti sudah diikuti saja ndak apa-apa. Jenengan numpak bis. Ya sudah ngono kuwi wae. Engko bisa menggok rasa melu menggok brono terus menggok bene. Nek lewat bunderan piye njurane. Muter iso gangsret. Jadi pokoknya kemana saja diikuti. Tapi lebih untuk sholat fardu lebih utama itu turun. Kalau memungkinkan loh ya. Misalnya kita bepergian memakai kendaraan pribadi. Kalau kendaraan pribadi kan kita bebas. Nah, kendalinya ada di kita. Golek masjid nanti berhenti. Tapi kalau kita naik kereta api, seko Surabaya Jakarta misalnya kan jauh. Waktunya mesti nabrak waktu sholat. Baru turun ngono sepure wis 12 misalnya. Nah itu kalau wajib gitu ya. Sebenarnya kalau memungkinkan untuk turun itu diutamakan turun. Kalau sunnah enggak apa-apa. Jangan misalnya dalam satu perjalanan bareng-bareng numpak mobil sendiri. Wes kulino sholat tahajud kok dalam perjalanan kok ora mandek. Jangan rasa ngejak mandek. Mandek sik ning masjid yo, tak tahajud sik, enggak usah. Berada di kendaraan itu kita sholatnya sambil duduk. Jadikan sujudnya itu lebih rendah daripada rukuk. Yang penting nek rukuke sakmene ya sujudnya sakmene. Intine antara rukuk dan sujud itu ada bedanya. Ora kudu ndelosor di bawah ndak, ora kudu semampir ning kursi ngarepe. Nah, yang penting menjadikan sujud itu lebih rendah daripada rukuknya. Yang pokok itu. Ini sebenarnya nanti di bab sholat nanti kita bahas. Yang keenam, bolehnya menjamak di antara 2 zuhur atau 2 isya. Maksudnya 2 isya itu 2 maghrib isya atau zuhur asar. Subuh nggak boleh dijamak. Apalagi jamak 5 waktu. Nah, ini kan subuh, zuhur, asar kabeh dadi siji. Ini nanti ada perbedaan pendapat sebenarnya, Bapak, Saudara-saudara. Jadi ada yang ngugemi itu, Pak. Sholat fardu itu kan dikerjakan tidak boleh dalam kondisi yang memahami ini ya. Pokoknya sholat fardu harus di bawah. Sehingga ketika dalam perjalanan ini misalnya naik pesawat, berangkatnya misalnya jam 10 sampai di tempat sana jam 8 malam. Kalau kontemporer yang sekarang, ulama sekarang sebenarnya membolehkan sholatnya itu di dalam pesawat. Ya semampunya, nggak bisa ada air ya tayamum, kemudian sholat itu. Ada yang begitu, terus kemudian nanti turun itu disempurnakan. Jadi karena sholatnya tidak sempurna, ya sholatnya tidak sempurna, nanti turun mengerjakan lagi di qadha. Ada yang murni qadha. Murni qadha itu gandeng fardu itu kudu di bawah sempurna, maka ini leng ngerjakan pomen engko nek tekan isor. Dadi ning isor salat zuhur, ngasar, maghrib, isya. 4 salat itu berurut.
Kalau saya pribadi lebih mengikuti yang kontemporer, kita laksanakan di atas. Jadi boleh mengerjakan sholat ya semampunya sambil duduk ya, di pesawat itu tadi. Itu jamak. Nah, bedanya jamak dengan qashar, Pak. Kalau qashar itu berkaitan dengan safar. Nek ora safar ndak boleh dikosor. Jenengan ning kene wah aku agak kesel tak kosor ini ora oleh. Ndak boleh. Pokoknya harus safar, ya. Harus musafir, kosor. Ya, musafir itu orangnya. Ya, prosesnya safar. Kalau jamak itu hajat. Jamak itu hajat. Hajat itu misalnya begini. Kita tidak musafir, tetapi misalnya di masjid terus kita berangkat ke masjid maghrib dilalah wuduan terus nganggo angin, maka boleh sebenarnya di masjid itu kita jamak. Di masjid kita jamak. Karena apa? Karena ada hujan yang sangat deras sekali, pakai angin. Engko yang es mulai ndak ada bola bali kan. Jadi dijamak tapi tidak boleh di qashar. Jadi ngisai ya wutuh. Jadi 4 roh. Nah, jadi jamak itu boleh tidak untuk musafir tapi untuk hajat atau untuk kepentingan. Ya, itu hukum-hukum seputar safar atau musafir. Adabnya sekarang. Yang pertama yaitu hendaknya menemui, yang pertama ya, menemui orang-orang yang mungkin kita dolimi. Pernah kita dolimi untuk minta maaf. Makanya orang-orang yang haji itu kan pamitan haji itu sebenarnya ya untuk gampangnya saja. Kalau jenengan mau lebih baik kalau kita ada secara khusus permasalahan dengan seseorang, hendaknya kita mendatangi orang itu kemudian minta maaf, selesaikan. Juga dengan janji-janji yang belum kita tunaikan hendaknya diselesaikan dulu. Kalau misalnya safar kita ya safar ora suwe banget, ora kaya haji sing ya mungkin 5 hari ya, setidaknya kita itu rembuk kita itu kita selesaikan atau ditunda tapi dengan tembung yang jelas. Makanya dalam agama kita yang namanya utang itu harus dicatat. Jangan sampai orang dicatat, bahaya. Bahaya untuk siapa? Untuk kedua-duanya. Baik yang meminjamkan maupun yang pinjam. Bagi yang meminjamkan itu resikonya dia hanya kehilangan dunia. Jadi misalnya contohnya begini, ada seseorang itu berhutang, gandeng wis kulino wis rasah dianu ya rasah dicatet, wis kulino ro konco atau wis ra kepenak nanti dicatet mau ro konco gitu. Nah rumah itu tidak ada yang tahu, kalau pinjam. Nah yang minjam itu meninggal, yang meminjamkan itu nagih kepada ahli waris. Ini ahli warisnya misalnya ya wis kenal apa, ya kula percaya run jenengan disaur misalnya aman. Tapi kalau seandainya ahli waris lah buktine pundi nek nek utang, nek bojo kula utang, nek bapak kula utang, buktine pundi? Ya ora ono buktine wong karang biyen mek anu sih. Karo ru kanca ya. Ah nek ngomong ora ono napa buktine ya kula ora rembayar ora ono buktine. Akhirnya yang rugi siapa? Kedua-duanya teman. Bagi yang meminjamkan ya duitnya ora bali, sing pinjam dia akan berurusan nanti di akhirat. Dan itu bahaya, urusan di akhirat niku le bales ora iso ora disangoni duit ya dhewe iki. Sangu kita kan hanya pahala. Sehingga pahala itulah yang dipakai untuk bayar. Lah bahayane lagi utangnya akeh. Pahalane sithik. Nggo nyaur bono, entek ternyata isih ana sing rung disaur. Terus piye le nyaur? Lah sing rung disaur kuwi dijupuk dosane templeke ning gone sing utang. Akhirnya tekor. Padahal jane maune nek ra ndek utang, diitung wae ditimbang, itu jane wis abot amal kebaikane. Gara-gara utang tekor dia. Dan gara-gara utangnya ngopo kok ora disaur? Karena tidak dicatat.
Jadi walaupun hanya catat anu ya paling tidak tanda tangan seksi siji apa loro itu lebih baik. Seksine ono. Nggih riyen anu utang misalnya begitu. Hanya kita itu kan kadang-kadang pekewo saja. Gitu, pekewo. Ya nek pekewo ya siap wae mengikhlaskan untuk saudaranya. Ya, bagi orang yang meminjamkan. Nah, arep nulungi ya sudah, ya tak ikhlaske wae. Nek sekiranya besar banget. Nilai misalnya 30 juta. Ya harus dicatat ada saksinya. Saksinya tanda tangan. Itu bukan kok untuk si kepentingan si yang meminjamkan, tapi sebenarnya hakikatnya itu untuk kepentingan yang pinjam, untuk menyelamatkan yang pinjam. Jangan sampai nanti di akhirat itu menjadi orang yang tekor. Orang yang mati syahid perang, mati syahid, itu kan dosanya diampuni. Dan dia tidak dihisab kecuali satu, nek sing duwe utang. Padahal utang itu mubah loh. Utang itu tidak haram. Utang itu mubah, boleh. Jadi ora kok wong utang ki elek, enggak. Sing elek ki utang niat ra nyaur itu elek. Ya. Nek ora iso nyaur pun masih anu nanti menjadi tanggung jawabnya apa? Menjadi tanggung jawabnya ahli waris. Nah, ahli warisnya yo padha ra duwe, menjadi tanggungan kaum muslimin. Dengan catatan ya memang dia tidak mampu betul. Makanya urusan utang itu sesuatu yang harus diselesaikan cepat. Terutama mayit ya, terutama mayit. Nek meninggal, urusan pertama yang diselesaikan itu adalah hutang. Baru hutang terus waris. Waris itu secepatnya juga. Kita itu kan kadang-kadang terkendala dengan adat kita. Adat kita itu kan nek urung nyewu urung dibagi. Padahal masalah loh Pak. Contoh ya, kita punya misalnya ada orang meninggal. Punya anak 5. Ya, punya anak 5. Masing-masing anak ini punya anak lagi. Artinya yang meninggal itu punya cucu gitu ya. Nah, pada saat meninggal 5-nya masih. Mestinya ini segera dibagi. Sehingga ini kan punya hak semua. Lah nek lembagi kelantur-lantur, engko dadi masalah. Dilalas urung ana nyewune, salah satu sudah ada yang meninggal. Njur anake iki piye nanti. Wah itu dadi masalah nek ra padha legone. Awake bapakne kan wis ra ono. Padahal ra ono setelah si mbahne meninggal. Nah, ini jadi masalah, makanya agama itu terutama yang berkaitan dengan waris, utang piutang itu segera saja. Sebelum dibagi waris, harta yang meninggal itu hendaknya dipakai untuk nyaur utang dulu. Ya, nyaur utang dulu baru dibagi. Lah nek Mas wujude lemah kabeh mbiyen yo bapak wis wasiat iki nggo kae. Oke, kalau seperti itu berarti hutang ditanggung oleh kelima anaknya atau semua ahli warisnya. Ahli waris yang tataran pertama. Siapa ahli waris ya? Jenenge ahli waris ki wong sing iso mewarisi. Jadi ono hartane dia mewarisi. Nah, dialah yang punya kewajiban untuk nyaur utang. Nek kabeh ora duwe anu ya sudah didol. Jadi sebelum dibagi walaupun berwasiat loh ya. Walaupun berwasiat ya sudah wong dia meninggalkan utang kok. Untuk nyaur itu ke anak-anak ya ora mampu kabeh arep nyaur utang. Maka kemudian sebelum dibagi secara real harta warisnya itu dijual dulu untuk nyaur utang. Kalau sudah baru dibagi. Berarti tidak ngestokke wasiat. Wasiat itu tidak mesti berlaku mutlak. Wasiat kalau menyelisihi syariat juga bisa batal. Wasiat misalnya begini. Aku sesuk nek ra ono iki tak kei iki ora sah tak kei. Ketika meninggal wasiatnya batal. Dia yang tidak muni ora diwarisi itu, dia tetap kalau dia statusnya ahli waris, dia tetap dapat. Jadi wasiatnya batal. Enggak bisa iku wasiate bapak iku dibagi wong loro kowe ra entuk, enggak bisa. Sing anu itu nuntut tetap boleh. Karena wasiatnya tidak sesuai dengan syariat. Bedanya di situ. Sudah 9:30, nanti ini belum masih banyak ya sebenarnya. Besok kita lanjutkan di malam Jumat yang akan datang berkaitan dengan adab ya, adab safar. Ini tadi kan baru hukum-hukumnya. Besok kita sampaikan tentang adab, masih ada sekitar 19 item ya, baru kita singgung satu saja. Demikian materi kita di malam hari ini. Walaupun sedikit, semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Untuk diskusi nanti sambil kalau sudah selesai. Kita akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.